Alin, lu mau bongkar aib Alin, sementara aib busuk lo itu banyak banget. Busuk lo itu banyak banget aib lo. Jadi kalau misalkan lo nggak hapus itu postingan itu, gue nggak akan stop untuk bahas lo, ya. Gue nggak akan stop kecuali udah lu hapus itu postingan yang lu bikin malu Alin, ngancurin nama Alin, ngancurin kredibilitas tentang Alin, gue baru stop, ya. Kalau misalkan lu nggak hapus, gue bakal bongkar. Lu lihat aja, gue tunggu sampai 1 minggu, gue bongkar lu semuanya. Utang lo, lu doyan ngutang, gue bongkar. Lu doyan ngutang, beli ini itu kredit, gue bongkar. Buat ngidupin laki-laki harem jadah, gue bongkar. Kenapa? Sekalian jahat-jahat aja, nggak apa-apa. Gue mau dibilang jahat, emang gue jahat? Why? Gue jahat karena gue ngebela sahabat gue yang udah puluhan tahun sahabatan sama gue. Gue jadi jahat karena Allah. Gue diem ya selama ini ya, gue udah balik, gue udah nggak mau tahu urusan itu. Si A ngadu ke gue tentang problem di sana, gue silent. Si B ngadu ke gue problem di circle itu, gue silent. Si C ngadu ke gue tentang problem di circle itu lagi, gue silent. Si D ngadu ke gue tentang problem di circle itu, gue silent. Gue selalu silent loh. Gue nggak mau ikut campur, gue nggak mau ikut-ikutan. Gue tetap fokus sama bisnis gue gitu loh. Gue tetap fokus sama diri gue, hidup gue di Bali, karena I think I'm happy here. Yes, of course. Jadi pas di saat sahabat gue yang udah puluhan tahun dibuat malu, dihancurin namanya, diancam-ancam, mau dibongkar aibnya dan lain-lain, of course I stand up for her. I stand up for her. Iya, harusnya kalau misalkan memang lu mau jadi penengah, jadi orang yang netral, lu nggak usah komporin mami. Nggak usah lu komporin mami, terus nggak usah lu live drama teh anjing keluar air mata buaya, air mata biadab, air mata biawak itu. Terus lu bahas lagi Alin itu orang tahu dari siapa. Baby, please, ngaca sayang, ngaca. Lu nggak punya kaca, lu nggak punya kaca gitu. Kayaknya ngaca dong. Lu dikenal orang kan karena lu cinta Luna, karena ngebongkar aibnya lu cinta Luna, ya. Jadi please, lu nggak perlu ngancam-ngancam kayak gitu. Lu udah tahu kan kalau misalkan lu coba ngusik Italia, ya lu berhadapannya sama gue. Kalau lu ngusik sahabat gue, the real my best friend, of course. Kalian semua terkenal karena El. Sorry ya sayang, gue itu udah dikenal dari tahun 2014. Dari gue pertama punya Instagram itu tahun 2014, gue udah dikenal orang banyak. Ya, sampai gue Singapura, orang-orang banyak minta foto karena gue udah terkenal dari Bigo. Dari Bigo gue udah terkenal, ya. Di tahun 2014 itu gue udah terkenal saat gue punya Instagram. Dari tahun 2009 itu gue udah nge-DJ, udah show gue udah di mana-mana, ya. Dari tahun 2011 itu gue udah punya single, udah keluar masuk TV. Jadi kalau lo bilang gue terkenal sama LL, of course, gue nggak menutup kemungkinan di saat pas kemarin ada drama itu akhirnya semakin dikenal orang lagi. Tapi sebelum itu ya memang gue udah dikenal orang, dan gue berantem sama LL pun itu ada ininya, ada unsurnya yang gue nggak bisa share di sini ya, kecuali orang itu jahat sama gue baru gue bongkar semuanya. Gitu loh. Kita singkirin urusan LL karena
Ya banyak orang yang tahu juga gue sama LL ya masalahnya di royalti kan, masalah di lagu yang 170 juta duit gue nggak dibayar sama sekali. Ya wajar lah, siapapun marah. Lu sekarang di 170 juta punya nggak lo? Nah, punya nggak lo? Marah nggak lo kalau misalkan duit 170 juta hasil karya lo? Emang lo pikir buat musik, buat lagu tuh gampang? Kalau misalkan gampang, lu buatin gue lagu deh, gue buatin musik deh, gue bayar lu. Kalau emang lu gampang buatin musik dan lagu, gue bayar. Kalau emang lu bilang gampang, gitu. Jadi kita nggak usah singkirkan urusan LL. Cuma kita bahas yang di sini, yang dia bilang katanya Alin itu dikenal karena siapa. Aduh, please deh. Ketemuan lah kalian bicarain baik-baik. Aku mah nggak perlu ketemu dia, najis, sumpah, najis. Aku nggak bakal mau lagi kenal manusia itu. Aku udah bilang sama si Alin juga, udah enough. Kita udah tahu busuknya dia, kita udah tahu warna kulitnya dia, kita udah tahu nggak bermanfaatnya dia dalam pertemanan, toksiknya dia. Udah enough, cukup sampai kemarin. Kita udah nggak pernah punya teman seperti itu lagi. Mau ketemu LL nggak? Emang aku mau ketemu LL? Tanya si Stasia. Stasia tahu, Dokter Oki tahu. Dari dulu, dari sebelum kita heboh-heboh, itu memang aku udah bilang sama Stasia bilang, aku LL ya, dia bilang kayak gitu. Aku ajak LL ketemu ya, kita ketemu bareng-bareng. Ayo, bilang kayak gitu, telepon lah, aku bilang kayak gitu. Biar ketemu, biar face to face ngomong, keluarin unek-unek gitu loh, keluarin unek-unek. Cuma kan memang pada waktu itu kan ada satu orang teman kita yang enggak, kalau misalkan LL datang sini gue nggak mau ya, gue balik ya, dia bilang kayak gitu. Jadi kita serba salah, kita jalan sama mereka, sama dia, kita mau undang LL, dia nggak mau gitu ya. Udahlah, akhirnya kita ngalah gitu. Tapi pas di saat pas LL masuk penjara pun, tanya si Stasia, boleh tanya LL masuk penjara pun, tanya si Stasia, boleh tanya Stasia, tanya Dokter Oki. Aku bilang, aku orang yang paling excited buat gimana caranya untuk LL bebas gitu loh. Iya kan, si Komper bilang kata LL meninggal. Sampai setiap aku live orang-orang masuk ke liveku, Kak beneran LL meninggal, kata si Komper, si LL meninggal. Kan jahat. Orang masih hidup, orang sehat dibilangnya meninggal. Sampai orang semuanya nge-DM aku, wartawan, demi Allah nih ya, demi Allah, demi Rasulullah ya. Nih wartawan nelpon aku ya. Sampai nanya, Kak beneran LL meninggal? Aku bilang enggak, kalau misalkan meninggal pasti ada di di Lambe Tura gitu loh, nggak mungkin nggak ada gitu. Siapa berantem lagi, mau nggak aku masuk nggak mau aku masuk. Aku bukan tipe orang yang siapa berantem aku langsung ikut-ikutan gitu, aku nimbrung, nggak mau, itu bukan tipeku. Tapi kenapa sekarang aku langsung speak up? Karena Alin tuh sahabatan sama aku udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, dari kita kecil, kita ke Jakarta bareng-bareng, susah bareng-bareng, senang bareng-bareng, semuanya berjuang bareng-bareng. Of course I stand up for her. Gue gak suka aja dengan cara dia mempermalukan Alin gitu loh. Dia mempermalukan Alin, menggiring opini netizen itu seolah-olah Alin tuh orang jahat, Alin itu pelit. Terus dia bahas-bahas Alin itu dikenal orang karena dia. Kak, opening number please. Gaby fast. Di acara dia ngomong juga ketahuan Kak G banyak kebohongan, ya kan? That's right, of course. Terus udah dihapus ya video live-nya ya. Kalau udah dihapus berarti aku nggak bakal bahas dia, karena ya kalau misalnya sampai nggak dihapus, oh ya udah dihapus sama dia.
Masih di IGTV-nya. Masih ada di IGTV-nya. Gak bakal ini, aku bongkar, lihat aja, aku bongkar. Aku tunggu sampai 1 minggu. Belum, Mak, itu masih di ini, masih apa, di IGTV-nya masih ada. Di feed-nya udah dihapus, di IGTV-nya itu masih ada. Ben aja pokoknya, kalau sampai dari IGTV-nya juga nggak dihapus, aku bongkar, demi Allah, aku nggak bohong, aku bongkar semuanya. Biar aja, aku tunggu aja sampai 1 minggu. Kalau misalkan nggak dihapusnya itu dari IGTV-nya, aku bongkar. Gelai. Gelai. Nggak mau gelai. Apa sih? Lu lihat di IGTV-nya, dia di IGTV-nya masih ada. Masih ada di IGTV-nya tuh. Iya, lihat aja, kalau misalnya sampai 1 minggu dia nggak hapus juga itu dari IGTV-nya dia, lu siap-siap aja. Lu tahu kan gilanya gue gimana kan? Lu tahu kan kalau gue udah gila, please nggak usah pancing gue jadi orang gila. Ya gue udah waras soalnya, gue udah waras, tapi please nggak usah pancing gue jadi orang gila lagi. Nggak usah pancing gue bener-bener back to crazy, ya. Lu tahu gue kalau udah gila kayak gimana, lu udah tahu. Belum dihapus, masih belum dihapus. Tuh masih ada. Thank you, Achur. Yes, my pleasure. Of course, honey. I know you. Karena kita sahabatan itu bukan setahun 2 tahun atau apalagi sebulan 2 bulan. Kita sahabatan lebih dari 20 tahun. Kita udah sahabatan itu udah bener-bener yang udah bangkotan sahabatannya. Di IGTV-nya masih ada, di feed-nya memang nggak ada. Feed-nya udah dihapus, tapi di IGTV-nya masih ada. Aku lihat kok, ini kan aku pakai 2 handphone. Nih 2 handphone, jadi aku bisa ngecek. Nah ini baru udah dihapus. Oke, udah dihapus, nggak akan gue bahas lagi dia. Ya, gue juga bakal hapus juga di story gue nih. Gue bakal hapus karena lo udah hapus itu. Intinya lu udah pada tua sih, udah pada tua, akhirnya harusnya otak dipakai lah. Lu kalau punya masalah lu selesain. Tinggal satu kota, tinggal satu apartemen kok nggak bisa selesain baik-baik. Lu kan bisa telepon, punya nomor WA. Udah dihapus sama dia, udah dihapus. Ya coba aja kalau misalkan sampai nggak dihapus sama dia. Oh, keluar pokoknya gila gue. Tinggal lu siapin aja obat gila gue ya. Lu siapin aja obat gila gue, obat pil anjing kayak Reklona, kayak Dumolit, kayak Sanak kayak gitu ya, untuk buat gue waras gitu. Aku gak bakal lagi main sama dia. Memang aku udah menghindar. Kalian tahu kan, dari pas di Bali, dia datang ke Bali pun aku bela-belain pergi ke klinik buat treatment.
Ya karena aku udah nggak mau, aku menghindar gitu loh. Mau kemana? Kita jam 2 pergi loh. Jam 1 anak-anak ke sini makan. Dari wifi paling katanya. Orang bawa tas. Kesini aja katanya. Dia nggak bertahan kayaknya di rumah kan. Iya, dia kan datang ke sini dari Amerika. Di Amerika kan dia capek kerja terus. Di sini dia pengen liburan. Makanya dia excited banget kalau diajak-ajak ke pantai. Kok Aneh. dia nanya aja ya masalah aneh-aneh tentang drama apa kak gini, nggak tahu, aku selalu jawab nggak tahu, nggak pernah mau tahu, aku tuh nggak pernah mau tahu kehidupan orang-orang gitu loh ya, kecuali kayak misalkan kayak orang-orang sekitarku disakitin baru aku cari tahu kenapa, problemnya apa, ayo siapa yang nyakitin lo, karena aku selalu kayak begitu kalau sampai temen baikku disakitin sama orang baru aku maju gitu loh, pasang badan. Aku tuh paling bodoh amat sebenarnya. Aku di rumah sibuk dengan kerjaanku, ngurusin kerjaanku, fokus sama bisnisku. Nggak pernah mau aku si A ngadu, si B ngadu, si C ngadu, si D ngadu. Nggak pernah mau aku ambil tahu. Si Ola nanya aja nggak pernah aku jawab kalau misalkan kak beneran ini gini, nggak tahu, udah kayak gitu bodoh amat. Kita pindah jam 1. Mau pindah kemana? Oh di depan bawah. 106. Kenapa nyari wifi? Kan udah bisa waktu. Wifi-nya stuck dulu. Oh, Itu 106 kacaranya nggak lebih gede. kamarnya. Eka balik bentar, Eka kasih minyak dulu, ambil oil. Balik. Mau apa nggak? Hah? Mau. Mau makan ayam opor? Aduh, udah makan di restoran dia. Makasih ya. Ada ayam opor. Iya, dia makan ayam opor. Mau. Si Alin nggak ketakutan, Ani. Alin nggak ketakutan. Alin ketakutan apaan? Gue tuh tahu banget Alin. Alin tuh orangnya, lu tahu ini nggak sih? Apa ya, yang kayak diem-diem tapi sekali diamnya orang itu bisa membunuh, tau nggak? Iya. Nah kayak gitu. Jadi Alin itu ya bisa dibilang pembunuh berdarah dingin. Murkanya orang diam tuh luar biasa. Dia tuh diam, orangnya diam, dia tapi diam-diam mematikan, tau nggak lo? Lu bayangin aja kita sama-sama dari nih ya, tanya Alin ya, saksi hidup ya, tanya Alin saksi hidup. Gue udah punya kos-kosan, udah punya salon dari tahun 2007. Si Alin masih kuliah. Si Alin masih kuliah, kosannya cuma 1 petak. Ya jujur ya, dia Alin tuh dari dulu tuh dapat cowok kaya terus, dia nggak pernah dapat cowok miskin, say. Walaupun dari orang tua dia berkecukupan ya. Nih ya, gue bongkar ya, orang tua Alin itu berkecukupan. Makanya mampu kuliahin Alin. Ya, mampu kuliahin Alin sampai Alin jadi sarjana S1 ya. Jadi si Alin itu dari dulu itu dapat laki nggak pernah yang susah, nggak pernah yang kere, dia nggak pernah mau cowoknya itu udah umur 40-an gitu loh. Tapi siap-siap woi, gampang woi, tinggal ganti bikini aja woi, tinggal jalan woi. Jadi dia itu pacaran sama cowok yang umur 30-an ke atas, padahal umurnya waktu itu masih belasan tahun ya, belasan tahun. Tapi memang dia itu dapat cowoknya yang tajir terus, nggak pernah dapat cowok miskin, nggak pernah ngempanin cowok, nggak pernah ngasih cowok duit, nggak pernah mau sama berondong dari zaman dulu. Itu si Alin dari umurnya belasan tahun, 18 tahun ya kalau nggak salah, berarti dia dari umurnya 18 tahun dia kuliah, itu 18 tahun apa 19 tahun itu dia nggak pernah berondong, dapat cowoknya tuh di atas 30 tahun terus. Makanya tiba-tiba bisa beli mobil, semuanya cash barangnya dia, nggak ada yang sampai akhirnya perjalanan hidupnya bertemulah dengan suaminya yang orang Itali itu pun secara tidak sengaja
Dia ketemu di mall nih, gue bongkar ya. Dia ketemu di mall Indonesia. Sugar daddy ya, Bo. Enggak lah. Lakinya yang sekarang mah ganteng banget, masih muda. Ketemu pertama kali ke Indonesia itu, ketemu sama dia di mall. Akhirnya kenal sama Alin. Mereka yang ngedate. Akhirnya sampai Alin pacaran itu kalau nggak salah 4 tahun ya, Cur, kalau pacaran ya. Ya, kalau nggak salah Alin pacaran 4 tahun, nikah udah 2 tahun apa 3 tahun dia nikah. Iyalah, orang nikah resmi dia. Nikah resmi say, cuma memang dia nggak mau postingnya diambil pelakor. Karena apa? Lakinya itu pertama ganteng, kedua mapan, ketiga anak orang kaya. Jadi kalau di-share di media sosial, tahu sendiri. Sampai teman sendiri aja maksa banget pengen main ke apartemen Alin. Pengen dikenalin sama lakinya Alin. Mau ngapain coba, maksa banget pengen dikenalin sama lakinya Alin. Gue aja ya yang sahabatnya Alin ya, ketemu sama lakinya, ketemu gak sengaja, gak pernah bener-bener nih my best friend, dikenalin kayak begini. Alin tuh anti kayak begitu. Dia anti nge-share kehidupan pribadi dia itu di media sosial. Itu paling anti dari zaman dulu. Tuh, nih ya orang nih ya, nih Caca Leca. Aku udah pernah ketemu, lihat suaminya Alin, ganteng. Ganteng banget suaminya itu dan kaya. Ya, di Italia tuh kaya. Makanya Alin mau pindah. Ya, tahun depan tuh Alin pindah ke Prancis. Prancis apa Italia sih, Cur, kalau mau pindah? Mau pindah ke Italia kalau nggak salah, apa ke France.